Selamat Sabat, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Kita patut bersyukur boleh berkumpul kembali untuk berbakti bersama pada hari Sabat yang indah ini, meski secara virtual. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari sebuah perikop dari buku Kisah Para Rasul yang berjudul Ananias dan Safira. Perikop ini sering jadikan dasar oleh kaum Trinitas sebagai bukti utama adanya oknum yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Pekabaran ini juga menjadi bagian dari tanggapan ke-7 dari webinar Pendeta Stephen Rantung. Namun sebelumnya, mari kita lihat secara ringkas apa yang terjadi. Mari kita buka buku Kisah pasal 2. Kisah 2 ayat 44 dan 45 yang berkata, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing." Ini adalah akibat dari kecurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Mereka bertekun dan sehati. Oleh Roh Kudus, mereka menjadi satu. Kemudian dalam Kisah 4 ayat 32 menyatakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Kemudian ayat 34 dan 35 menyatakan sesuatu yang serupa dengan kisah Ananias dan Safira. Mari kita baca dalam Kisah 4 ayat 34 dan 35. "Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya." Inilah pola hidup umat Allah setelah hari Pentakosta. Mereka menjual harta miliknya dan meletakkan seluruh hasil penjualan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan bagi yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah Barnabas. Kisah 4 ayat 36 dan 37 berkata, "Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Kembali, kehidupan penata layanan yang jemaat mula-mula hidupkan bukanlah karena kuat kuasa mereka, tetapi karena kuasa yang Yesus janjikan telah menjadi bagian hidup mereka. Roh Kuduslah yang memampukan jemaat mula-mula untuk menghidupkan roh kedermawanan ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang Ananias dan Safira lakukan. Kisah 5 ayat 1 dan 2 berkata, "Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Ananias dan Safira meski tergabung dalam jemaat mula-mula, namun mempunyai pola hidup yang berbeda dengan jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula saat menjual seluruh harta miliknya, maka akan menyerahkan seluruh hasil penjualan di depan kaki para rasul. Tetapi Ananias dan Safira tidak. Mereka menjual sebidang tanah dan kemudian sang suami dengan sepengetahuan istrinya menahan sebagian dari hasil penjualan dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Praktek kehidupan umat saat itu adalah meletakkan seluruh hasil penjualan di depan kaki para rasul. Tetapi Ananias hanya menyerahkan sebagian, dan ini diketahui istrinya. Jika kita membuat tabelnya, maka di dalam jemaat mula-mula ada dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama adalah umat yang menjual harta miliknya dan menyerahkan seluruh hasil penjualan di depan kaki para rasul. Dan itu oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka.
Kelompok yang kedua adalah umat yang menjual harta miliknya lalu menyerahkan sebagian dari hasil penjualannya di depan kaki para rasul, dan itu oleh karena roh siapa yang bekerja dalam hidup mereka? Petrus berkata dalam Kisah 5 ayat 3 yang berbunyi, "Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Mereka yang menahan sebagian hasil penjualannya dan hanya menyerahkan sebagian ke depan kaki para rasul telah dikuasai oleh iblis. Maka tabel kita sudah lengkap. Mari kita lihat. Jadi, di dalam jemaat mula-mula ada yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus dan ada yang mengizinkan hatinya dikuasai oleh roh iblis. Ini perlu kita pahami. Karena kalau Petrus hidup di zaman sekarang ini, yaitu zaman kompromi, maka Petrus sudah mendapat teguran dan nasihat dari banyak orang. Saudara terlalu keras, ada yang bilang. Saudara tidak menjangkau hati, mungkin yang lain berkata. Saudara kurang merangkul jiwa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apakah itu pekerjaan Petrus? Bukan. Kisah 4 ayat 8 menyatakan, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Karenanya apa yang Petrus katakan bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Kemudian Petrus berkata kepada Ananias dalam Kisah 5 ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, baru-baru ini ada webinar yang diselenggarakan oleh Orel Channel dengan menghadirkan pembicara Pendeta Stephen Rantung yang membahas tentang Trinitas. Dan salah satu ayat yang dijadikan dasar doktrin Trinitas adalah ayat ini. Mari kita ikuti penjelasannya dalam video klip berikut ini. Kekalahan Roh Kudus. Kita sering tahu ada cuma satu ayat, mungkin waktu kita, saya tahu waktu kita sudah sangat sempit ya. Kisah 5 ayat 3-4 katakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi disejajarkan apa? Disejajarkan antara Roh Kudus dengan apa? Mendustai Roh Kudus dengan mendustai Allah. Disejajarkan Allah dan apa? Roh Kudus tersebut. Ya. Adakah saudara perhatikan apa yang Pendeta Rantung sampaikan? Beliau menyatakan bahwa Kisah 5 ayat 3 dan Kisah 5 ayat 4 mensejajarkan Roh Kudus dengan Allah. Mengapa hal ini kita perlu perhatikan? Mari kita lihat tabel berikut ini. Dalam tabel ini kita dapat melihat kata Allah Bapa dinyatakan dalam satu ayat. Lihat 2 Petrus 1 ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kemudian kata Tuhan Allah juga dalam satu ayat, Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kemudian kata Allah juga dinyatakan dalam satu ayat. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata Allah Bapa, kata Tuhan Allah, dan kata Allah tidak perlu pensejajaran ayat. Cukup dalam satu ayat, sudah dinyatakan. Kemudian bagaimana dengan anak Allah? Anak Allah juga dituliskan dalam satu ayat. 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kemudian Tuhan, yaitu Tuhan Yesus,
Perhatikan dalam Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kemudian Allah, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagi Yesus, yang adalah anak Allah, tidak perlu pensejajaran ayat untuk menyatakan bahwa Yesus alamiahnya Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah. Cukup dalam satu ayat, nyata dan jelas. Nah, kaum Trinitas mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Pertanyaannya adalah, adakah itu dituliskan dalam satu ayat, sebagaimana kata Allah Bapa dan juga kata anak Allah? Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang dilakukan oleh kaum Trinitas adalah pensejajaran ayat. Mereka coba hubungkan ayat dengan ayat untuk membuktikan adanya oknum yang disebut Allah Roh. Mengapa ini perlu kita ketahui? Karena kalau memang benar oknum Allah Roh Kudus tersebut ada, mengapa untuk membuktikannya harus melakukan tindakan akrobat, yaitu dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, serta mencari kesejajaran ayat-ayat yang mana belum tentu sesuai konteksnya. Sementara Allah Bapa dan Anak Allah dinyatakan dalam satu ayat dengan jelas. Tidak perlu mencari-cari kesejajaran atau tindakan akrobat dengan bahasa-bahasa asing. Kenapa belum tentu sesuai dengan konteksnya? Pertama, kita kembali ke Kisah pasal 4. Kita buka Kisah 4 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, 'Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.'" Ini adalah peristiwa Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang yang dipimpin oleh imam besar Hanas dan Kayafas. Mengapa Petrus dengan berani berkata demikian? Karena Petrus penuh Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menyatakan apa yang Petrus harus katakan. Ini adalah kegenapan dari perkataan Yesus sebelumnya, sewaktu dia masih berada di dunia ini. Perhatikan cara Injil Matius, Markus, dan Lukas menggambarkannya. Mari kita lihat tabel kita berikut ini. Dalam Matius 10 ayat 19 dan 20 berkata, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Kemudian, Markus 13 ayat 11, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Selanjutnya, Lukas 12 ayat 11, "Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Inilah yang dialami Petrus. Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan berasal dari Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Nah, perhatikan, Roh Bapa disejajarkan dengan Roh Kudus. Karenanya, apakah Roh Bapa sama dengan Roh Kudus? Sudah tentu. Bapa adalah kudus, maka rohnya Bapa adalah roh yang kudus. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Yohanes 17 ayat 11 yang berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat ini menyatakan bahwa Bapa adalah kudus. Kemudian, dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa
Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu Yesus berkata bahwa Allah itu roh, siapa yang Yesus maksudkan? Bapanya. Jadi Allah Bapa adalah kudus dan Allah Bapa adalah roh. Apakah kita bisa simpulkan bahwa Allah Bapa adalah roh yang kudus? Sudah pasti. Itu sebabnya roh Bapa sama dengan roh kudus, sebab roh Bapa adalah Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki roh Bapa? Yohanes yang sama menuliskan dalam Yohanes 14 ayat 20 yang berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Inilah caranya memiliki kehadiran Bapa dalam hidup kita, yaitu melalui anaknya. Bapa di dalam anaknya dan anaknya di dalam kita. Inilah yang Yesus doakan kepada Bapanya yang ditulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dalam doa Yesus ini, Yesus hanya menyatakan tentang Bapanya, dirinya sebagai anak Allah dan umat-umatnya. Tidak ada oknum lain yang disebutkan. Kembali, untuk menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita, maka kita perlu menerima kehadiran Yesus dalam hidup ini. Itu sebabnya bila kita kembali ke tabel sebelumnya. Nah, dalam tabel ini kita sudah lihat bahwa roh Bapa, yaitu rohnya Allah Bapa, adalah sama dengan Roh Kudus. Sebab Bapa adalah kudus, maka rohnya Bapa adalah kudus. Dan cara untuk menerima roh Bapa adalah melalui anaknya. Dan perhatikan dalam tabel, bahwa pada saat kita diserahkan atau dihadapkan kepada majelis dan pemerintah dan penguasa, bukan kita yang berkata-kata, tetapi Bapa melalui kehadiran rohnya, yaitu rohnya yang kudus, yang mengajar kita, yang memberikan kata-kata di dalam diri kita. Nah, perhatikan Lukas 21 ayat 12-15. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Siapakah Dia yang akan memberikan kepada kita kata-kata hikmat ini? Yesus Kristus. Ayat ini adalah perkataan Yesus. Jadi, roh Bapa yang kudus dapat hadir dalam hidup kita melalui kehadiran anaknya. Dan roh Bapa yang akan mengajar kita untuk berkata-kata dalam masa yang sulit itu. Dan itu hadir melalui kehadiran roh anak Allah. Yesus sendiri yang ajar kita. Karena Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa." Inilah yang Petrus alami. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang, dan dalam sidang itu Petrus tidak perlu merancang-rancang kalimat tanggapannya. Petrus penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang di dalam Petrus yang memberikan kata-kata hikmat kepadanya untuk memberikan tanggapan kepada sidang. Lalu apakah Roh Kudus yang dijelaskan Yesus dalam Matius, Markus, dan Lukas tadi sama dengan Roh Kudus yang dalam buku Kisah? Tentunya harus sama. Namun mari kita buktikan melalui penjelasan Alkitab. Nah, dalam Kisah 5 ayat 1-11 atau perikop Ananias dan Safira, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, yang pertama adalah tentang mendustai Roh Kudus. Kisah 5 ayat 3 berkata, "Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Kemudian ada yang disebutkan dengan mendustai Allah. Kisah 5 ayat 4. "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan satu lagi, ada yang disebut dengan mencobai roh Tuhan. Kisah 5 ayat 9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Kaum Trinitas umumnya hanya menggunakan Kisah 5 ayat 3 dan ayat 4 untuk membuktikan adanya oknum Allah Roh yang doktrin Trinitas ajarkan. Mereka tidak baca ayat 9 di mana dikatakan, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Artinya, Ananias dan Safira mendustai roh Tuhan. Jadi, mendustai Roh Kudus, mendustai Allah, dan mencobai roh Tuhan adalah sama. Karenanya ketiganya pasti saling terkait. Tetapi tidak boleh berhenti pada ayat ini saja. Nasihat berikut ini baik untuk kita ikuti, karena memang demikianlah cara belajar Alkitab. Complementary team yang ada ajarannya itu bukan hanya satu ayat yang kita comot lalu itu yang kita kembangkan dengan teologi filsafat kita dan lain sebagainya, tapi mari kita seperti metode Alkitabiah yang diajarkan oleh para reformator seperti Martin Luther, diajarkan oleh Ellen White, ayat dibandingkan dengan ayat dan kita melihat apa? Tema yang saling melengkapi. Ini toh yang dikatakan kenapa di ayat ini bilang Esa, apa artinya Esa itu di ayat lain. Ya, complementary teams. Namun sayangnya, nasihat tersebut belum maksimal diaplikasikan dalam mempelajari Kisah 5 ini. Sering kaum Trinitas berhenti hanya pada Kisah 5 ayat 3 dan 4 untuk membuktikan adanya oknum yang mereka sebut Allah Roh, yang mereka muliakan dan sembah. Karenanya, mari kita aplikasikan nasihat tersebut. Kita buka Kisah pasal 2 ayat 17 yang berkata, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Ini adalah bagian dari khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi dan yang tinggal di Yerusalem. Karena dia dan murid-murid yang lain yang telah menerima kecurahan Roh Kudus dianggap mabuk. Petrus jelaskan mereka bukan mabuk, tetapi menerima kegenapan nubuatan Allah di mana Allah berkata, "Rohku akan dicurahkan ke atas semua manusia." Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan oleh Petrus? Kita buka buku Kisah pasal 3 ayat 13 yang berbunyi, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Kembali ini adalah perkataan Petrus yang sama, dan Petrus sebut bahwa Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mempunyai anak. Terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan hamba-Nya, tetapi terjemahan King James menyatakan anaknya. Jadi, Allah yang Petrus maksudkan mempunyai anak dan namanya Yesus. Karenanya, Allah yang berfirman akan mencurahkan rohnya ke atas manusia adalah Allah Bapa. Ingat, roh Allah Bapa adalah roh yang kudus. Artinya, Allah Bapa mencurahkan rohnya yang kudus ke atas manusia. Sudah mulai terlihat bahwa Roh Kudus yang dimaksud bukanlah oknum yang lain, tetapi rohnya Bapa itu sendiri. Sebab nubuatan Nabi Yoel yang Petrus kutip berkata, "Rohku," artinya rohnya Allah Bapa itu. Rohnya Bapa yang kudus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Inilah yang Petrus khotbahkan. Namun, bagaimana caranya kita dapat menerima roh Bapa ini? Mari kita kembali ke khotbah Petrus dalam Kisah pasal 2. Kita baca ayat 21 dan 22 yang berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Petrus berkata,
Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah Tuhan yang Petrus maksudkan? Yesus dari Nazaret. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Masih dalam khotbahnya, Petrus menyatakan dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa Allah yang Petrus maksudkan? Allah yang Petrus maksudkan adalah Allah Bapa. Maka sesuai ayat ini, Allah Bapa lah yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus atau Mesias. Sebab Kristus dan Mesias sama. Jadi Yesus disebut Tuhan bukan atas kehendak manusia, tetapi Allah Bapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan cuplikan berikut ini. Ya. Jadi dengan kalian itu menunjukkan apa? Dia mengakui tidak ada Allah lain, hanya ada satu Allah yang esa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Nah, banyak orang katakan, wah ini pendeta, inilah satu bukti, ini hanya Allah itu cuma Bapa. Allah itu Bapa. Yesus itu tidak dikatakan sebagai Theos. Theos, tidak ada definite artikelnya di situ. Yesus tidak disebutkan sebagai Theos. Jadi Yesus cuma Lord, seperti Lord. Jadi ada yang mengecilkan Yesus dengan ayat ini. Sang pendeta menyatakan bahwa orang mengecilkan Yesus dengan menggunakan 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab di situ Yesus disebut Tuhan. Padahal Yesus disebut Tuhan adalah karena Bapanya yang buat dan jadikan. Yesus disebut Tuhan bukan karena perkataan Petrus atau Paulus, tetapi Allah Bapa yang menyatakannya. Apakah Allah Bapa mengecilkan anaknya? Oh tidak. Allah Bapa malah meninggikan anaknya. Kita baca ayat 32 dan 33 dari buku Kisah pasal 2 yang berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kembali, siapa Allah yang Petrus maksudkan dalam ayat ini? Allah Bapa. Ingat, Petrus penuh Roh Kudus. Khotbah ini disampaikan pada hari Pentakosta. Petrus menyatakan bahwa Allah Bapa yang bangkitkan Yesus dan Allah Bapa yang tinggikan Yesus dengan tangan kanannya. Lalu Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapanya dan kemudian mencurahkannya kepada umat-umatnya. Jadi, Allah Bapa meninggikan atau memuliakan anaknya, kemudian memberikan kepada anaknya Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa, dan kemudian setelah menerima roh tersebut, Yesus curahkan kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta. Hal ini sudah Yesus nyatakan sebelumnya. Yohanes 7 ayat 38 dan 39 berkata, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh yang Yesus janjikan itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Dengan jelas Yesus berkata, jika dia tidak pergi, maka penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu, tidak akan datang. Kenapa? Karena kalau Yesus pergi, dia dimuliakan, maka roh itu akan dicurahkan. Ini pentingnya kita melihat hubungan kedua ayat ini. Yesus harus pergi supaya dia dimuliakan, dan saat Yesus dimuliakan, Yesus menerima roh yang dari Bapanya, dan roh tersebut melalui Yesus dicurahkan kepada umat-umatnya. Itulah roh yang kudus itu. Inilah yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 14 ayat 20 yang tadi kita sudah baca. Mari kita lihat kembali. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam versi King James lebih jelas dikatakan at that day atau pada hari itu. Hari apa itu? Hari Pentakosta.
Pada hari Pentakosta, anak di dalam Bapanya melalui menerima roh Bapa yang kudus, lalu anak Allah di dalam umat-umatnya melalui kehadiran roh anak Allah yang kudus. Nah, di mana Yesus dimuliakan oleh Bapa? Di sorga. Yesus bangkit, lalu setelah 40 hari bersama murid-muridnya, Yesus kembali ke sorga. Kemudian terjadilah prosesi berikut ini di sorga. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Di sini Allah Bapa yang berbicara kepada anaknya. Kenapa Bapa menyatakan anaknya Allah? Karena memang Yesus adalah anak Allah. Satu dalam alamiah, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Namun perhatikan dalam ayat 9. Bapa berkata, sebab itu Allah, Allahmu. Allah Bapa menyatakan kepada anaknya bahwa dirinya adalah Allahnya sang anak. Jadi meski anak Allah alamiahnya sama ilahi dengan Bapanya, tetapi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya, yaitu Allah Bapa. Nah, Allah Bapa mengurapi anaknya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Minyak dalam Alkitab adalah lambang Roh Kudus. Inilah proses pemulihan Yesus pada waktu Yesus kembali ke sorga. Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Nah, apa buktinya bahwa ini terjadi setelah Yesus kembali ke sorga? Karena Bapa berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini adalah kehidupan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus membenci kefasikan dan mencintai keadilan. Karena itu, Yesus dimuliakan. Membenci kefasikan dan mencintai keadilan adalah alamiahnya Allah. Tapi itu bukan alamiahnya manusia. Namun Yesus menang. Hidupnya sebagai manusia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Nah, hidup Yesus yang menang inilah yang Yesus mau berikan kepada umatnya, sebagaimana yang dia janjikan dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 tadi. Tetapi, karena Yesus adalah manusia seutuhnya, Yesus tidak bisa mencurahkan hidupnya yang menang itu kepada kita. Ingat, hidup sama dengan roh, Yohanes 6 ayat 63. Agar Yesus dapat mencurahkan rohnya, yang adalah hidupnya yang menang itu, Yesus perlu menerima kuasa terlebih dahulu. Itulah yang terjadi saat Bapanya mengurapi Yesus dengan minyak. Bapa memberikan rohnya yang adalah kuasanya kepada anaknya agar oleh kuasa Bapanya itu, Yesus dapat mencurahkan rohnya, yaitu hidupnya yang menang kepada umat-umatnya. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Loh, tadi katanya roh Bapa yang dicurahkan kepada kita sebagaimana nubuat Yoel. Namun kenapa roh anak Allah yang curahkan kepada kita? Nubuat Nabi Yoel adalah benar. Roh Bapa yang dicurahkan. Namun perlu kita ketahui dan ingat, hidup Yesus yang menang saat hidup di dunia ini karena roh Bapa diam di dalam Yesus. Yang Bapa berikan tanpa batas. Baca Yohanes 3 ayat 34. Dan melalui Yesus, roh yang sama dapat menjadi bagian kita. Itu sebabnya yang dicurahkan adalah rohnya Yesus. Sebab dengan menerima rohnya Yesus, kita menerima roh Bapanya. Itu sebabnya Paulus katakan hanya ada satu roh, yaitu roh Bapa yang diberikan kepada anak Allah, lalu roh anak Allah yang diberikan kepada kita. Sebab hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Sekarang mari kita kembali ke tabel kita. Berdasarkan cara belajar Alkitab yang dinasehatkan oleh sang pendeta tadi, adakah ayat-ayat ini membuktikan adanya oknum Allah Roh Kudus? Sama sekali tidak membuktikan. Sesuai cara belajar Alkitab yang benar, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Allah itu sendiri. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Sehingga dengan berdusta kepada Roh Kudus adalah sama dengan berdusta kepada Allah Bapa. Sebab roh itu adalah rohnya Bapa itu sendiri, bukan oknum yang lain. Nah, roh Bapa tersebut telah diberikan kepada anaknya dan kemudian dicurahkan kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta.
Itu sebabnya Petrus berkata, "Kenapa kalian berdua mencobai roh Tuhan?" Siapakah Tuhan yang Petrus maksudkan? Yang dia maksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Ananias dan Safira telah mencobai roh Kristus yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan mencobai roh Kristus sama dengan mendustai Allah, yaitu Bapa. Sebab Bapa di dalam anaknya. Menerima anak sama dengan menerima Bapa. Itu sebabnya anak Allah disebut juga Immanuel. Seandainya kaum Trinitas dan Sang Pendeta mengikuti nasihat yang mereka sendiri nyatakan, maka kebenaran akan nyata. Tidak ada oknum Allah Roh itu. Tidak ada doktrin Trinitas. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Bapa yang kudus yang diberikan kepada anaknya dan kemudian anak Allah curahkan kepada kita dan disebut Roh Kristus. Baca Roma 8 ayat 9. Nah, kembali ke kisah Ananias dan Safira. Mengapa maut menjadi bagian mereka? Karena dengan menahan sebagian hasil penjualan, mereka menyatakan ketamakan. Mereka mengaku pengikut Kristus tetapi mengasihi dunia. Inilah yang disebut kepura-puraan atau penipuan. Sepertinya mengikut Tuhan tapi hati mengikut dunia. Ini adalah bahaya bagi jemaat. Jemaat bisa mati oleh karena mencobai roh Kristus. Sebab dengan mencobai roh Kristus, bukan Kristus lagi yang tinggal dalam hati kita, tetapi roh iblis. Itulah yang Petrus mau nyatakan kepada kita. Roh Nubuat menasihatkan dalam Kisah Para Rasul halaman 62 paragraf pertama yang berbunyi, "Hikmat ilahi yang tak terbatas menunjukkan tanda bahwa manifestasi murka Allah perlu untuk menjaga sidang yang baru dari kehilangan semangat. Jumlah mereka dengan cepat bertambah. Sidang akan terancam jika dalam pertambahan yang cepat akan orang-orang percaya, pria dan wanita yang telah ditambahkan yang sementara mengaku menyembah Allah sedang memuja Mamon. Penghukuman ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat menipu Allah dan ia mendapati dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati dan bahwa ia tidak dapat diolok-olok. Hal itu ditentukan sebagai amaran kepada sidang untuk memimpin mereka menjauhkan kepura-puraan dan kemunafikan dan berjaga-jaga dari merampok kepunyaan Allah." Kemudian, dalam halaman yang sama, paragraf 2, Nyonya White melanjutkan, "Bukan hanya kepada sidang yang mula-mula, tetapi juga kepada semua generasi yang akan datang. Teladan dari kebencian Allah akan ketamakan, penipuan, dan kepura-puraan diberikan sebagai tanda bahaya. Ketamakanlah yang mula-mula digemari Ananias dan Safira. Keinginan untuk menahan bagi diri sendiri sebagian dari apa yang mereka telah janjikan kepada Tuhan, memimpin mereka kepada penipuan dan kepura-puraan." Serta dalam halaman 64, paragraf 2, Nyonya White menyatakan, "Dalam kasus Ananias dan Safira, dosa penipuan terhadap Allah dihukum dengan cepatnya. Dosa yang sama sering terulang kemudian dalam sejarah sidang kita, dan dilakukan oleh banyak orang di zaman kita. Tetapi meskipun hal itu tidaklah disertai dengan manifestasi yang dapat dilihat dari ketidaksenangan Allah, tidaklah lebih mengerikan pada pemandangannya sekarang daripada zaman rasul-rasul. Amaran itu telah diberikan. Allah dengan jelas telah menyatakan kebencian terhadap dosa ini, dan semua orang yang menyerahkan diri sendiri kepada kepura-puraan dan ketamakan dapat merasa pasti bahwa mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Jadi, kalaupun ada ketamakan dan penipuan dalam hidup kita, dan tidak langsung mati seperti Ananias dan Safira, tetapi kebinasaan diri kita pasti. Inilah nasihat dari perikop Ananias dan Safira. Tidak ada doktrin Trinitas dalam perikop itu. Tidak ada oknum Allah Roh dalam perikop Ananias dan Safira. Yang ada adalah Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus melalui kehadiran Roh Bapa di dalam anak dan Roh anak Allah di dalam umat-umatnya. Dan bila kita menerima kehadiran Roh anak Allah dalam hidup kita, maka kehidupan jemaat kita akan serupa dengan jemaat mula-mula. Biarlah masing-masing kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh Kristuslah yang berkuasa dalam hati kita, sebab itulah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati.
saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah dari pengalaman Ananias dan Safira. Perikop itu sama sekali tidak mengajarkan doktrin Trinitas, dan sama sekali tidak membuktikan adanya oknum Allah Roh. Perikop itu malah dengan nyata menyatakan bahwa Allah Bapa di dalam anaknya, dan anak Allah di dalam umat-umat, yaitu jemaat mula-mula hingga saat ini. Dan roh anak Allah itulah yang memampukan kami hidup dengan penuh kedermawanan, hidup dengan tidak tamak, hidup dengan tidak pura-pura. Kami sungguh-sungguh untuk melayani Allah, menggunakan seluruh talenta yang Kau percayakan. Oleh karena itu ya Bapa, tolong kami sebagai jemaat, sebagai kelompok, agar sungguh-sungguh dalam roh Kristus. Kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sebab itulah pengharapan kemuliaan. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.